Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan coba untuk mempelajari bagaimana cara menginstal Windows XP menggunakan mesin VirtualBox ya. Yang pertama kita double klik dulu VirtualBox-nya. Kemudian klik tombol new. Kemudian sini kita buat misalnya contohnya belajar ya, belajar install ya XP contohnya ya. Nah kemudian kita klik tombol next. Sudah. Kemudian ini pemilihan memorinya ya, karena memori saya 2 GB berarti separuhnya. Sini saya buat 1024 MB. Kemudian kita klik tombol next. Kemudian create virtual hard disk now ya, klik tombol create. Kemudian pilih VDI VirtualBox disk image, kemudian klik tombol next. Kemudian ada dynamic allocated ya, klik tombol next. Nah ini adalah untuk hard disk, pembuat hard disk virtualnya ya. Ini kita sesuaikan aja 10 GB ya, karena ini standarnya ya, minimal 10 GB. Klik tombol next atau create. Nah sekarang mesin virtual kita sudah jadi ya, dengan nama belajar install XP. Nah kemudian kita klik tombol start. Sudah. Kemudian kita pilih di mana file ISO yang kita simpan. Di sini ya, kita masing-masing beda-beda ya. Kita klik tombol folder ini ya, kita klik file ISO yang sudah kita kopikan tadi. Namanya itu XP2 ya. Kemudian open. Nah ini sudah berubah ya, namanya XP2.ISO, size-nya atau ukurannya 584,94 MB ya. Kemudian klik tombol start. Oke, kita tunggu prosesnya. Ya, karena ini menginstal ya, kita memang banyak proses ya untuk menunggu ya, jadi kita harus sabar. Boleh siapkan minum, boleh siapkan makanan ataupun cemil-cemilan ringan ya. Nah ini sudah setup is starting Windows ya, ini sudah jalan. Oke, nah ini ada 3 pilihan ya. Yang pertama itu to set up Windows XP now ya, press enter. Ini untuk kita apabila ingin lanjut menginstal. Kemudian yang kedua itu untuk repair ya, dengan menekan tombol R. Kemudian yang ketiga itu pilih to quit atau kita membatalkan instalasi XP nya, kemudian tekan tombol F3. Nah kita mau menginstal, maka ini ada keterangan di bawah, kita pilih yang enter untuk melanjut ya, klik tombol enter di keyboard. Nah kemudian setelah klik enter tadi, kita masuk ke menu Windows XP License Agreement, yang mana kita di sini untuk meminta persetujuan ya, dengan menekan tombol F8 untuk menyetujuinya, tekan F8 di keyboard. Nah kemudian kita masuk untuk pembuatan partisi. Nah saya akan membuat contoh di sini ya. Di video ini kita akan membuat 2 partisi. Yang semula tadi hardnya 10 GB, kita buat menjadi 2 partisi. Partisi yang pertama ukurannya kurang lebih 7 GB. Kemudian HD untuk yang keduanya, partisi keduanya itu sisanya ya, jadi sisanya sekitar 3000 GB ya, sekitar 3 GB atau 3000 MB. Nah kemudian kita klik tombol install untuk melanjut ya, apabila kita tidak ingin bagi partisi. Nah sekarang kita mau bagi partisi, tekan yang C atau create partition, tekan C di keyboard. Nah kemudian kita hapus ya, dengan menekan tombol backspace. Kita ubah ukurannya tadi 7000 MB, kemudian tekan enter untuk meng-create. Nah ini keterangannya nih, enter untuk create. Sudah, kemudian enter. Nah ini sudah terjadi, sudah jadi satu partisinya ya.
yang partisi C. Kemudian kita turun ke bawah ya, ini ada putih, pastikan putihnya ini di bawah unpart space, berarti ini partisi belum kita partisi. Jadi kita partisi dulu ya, caranya sama seperti awal tadi, tekan tombol C. Nah ini adalah partisi yang kedua, tadi kan sisanya 3000 ya, pada sisanya tekan aja, langsung tekan enter untuk create, untuk melanjut. Ini dia sudah jadi. Ada drive C dan ada drive E, ada juga ada drive C, ada drive D ya, jadi masing-masing laptop itu mungkin ini bisa beda-beda. Nah ini kan kita dua partisi. Nah bagaimana caranya misalnya kita mau buat 3 partisi ya, caranya sama seperti yang tadi ya. Yang pertama itu kita delete dulu ya, ada keterangan di bawah ya, delete. Sekarang kita buat 3 partisi sebagai contoh ya, delete dan huruf D di keyboard, kemudian tekan L, ini sudah hilang, ini seperti ini. Oke, kita tulis ke bawah lagi, tekan lagi D, tekan lagi L. Oke, sudah kembali seperti semula. Nah, gitu teman-teman ya, untuk kembali untuk menghapus partisinya. Nah kemudian kita tekan C, misalnya kita partisi mau buat jadi 3 ya, misalnya partisi pertama 6000 ya, kemudian kita create. Nah kemudian kita turun ke bawah, partisi kedua kita create lagi, tekan C, misalnya kita buat 2000 ya, kemudian enter untuk meng-create. Nah ini tinggal partisi yang ketiga, tekan C lagi, kita tekan enter untuk meng-create. Nah jadi itu 3 partisi kan, ini partisi yang pertama, ini partisi kedua, dan ini partisi yang ketiga. Jadi ada C, D, E. Oke teman-teman. Oke, kalau sudah, nah kemudian kita kembali ke awal tadi ya, karena kita sekarang mau membuat 2 partisi ya, sesuai dengan video di awal tadi, maka ini kita hapus. Caranya sama, tekan D, kemudian L, kemudian turun ke bawah, tekan D, kemudian L, kemudian turun ke bawah lagi, tekan D, kemudian tekan L. Nah ini seperti semula. Kemudian kita lanjut ya untuk membuat partisinya. Jadi kita buat partisi ya, 2 partisi ya, yang pertama 7000 MB atau 73, yang kedua adalah sisanya. Oke, kita lanjut ya. Pastikan teman-teman ya, kalau kita mau menginstal itu yang C nya, yang C nya itu adalah sistemnya, jadi pastikan yang putih ini berada di C, jangan di D seperti ini ya, jadi harus di C. Nah pas sudah pas posisinya, baru tekan enter. Oke, nah untuk menyebar proses instalasi pilih yang paling atas, format partisi NTFS, file system ya, yang quick. Ini ada 2 partisinya, NTFS atau FAT ya. Nah, umumnya itu yang NTFS kita pakai ya. Kemudian tekan tombol enter untuk melanjut. Oke, sekarang kita tunggu ya, ini sedang memformat ya, memformat partisi harddisk kita tadi ya, supaya bisa diinstal. Nah kita tunggu aja ya sampai prosesnya selesai ya. Sekali lagi, karena ini prosesnya memakan waktu yang lumayan lama, jadi nanti ada beberapa video yang saya skip, yang saya lewatkan ya. Jadi nanti teman-teman supaya nggak bosan menunggunya karena videonya terlalu lama. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya, supaya nanti bisa kita lanjut. Ini kita tunggu sampai 100% ya. Ini sudah berjalan 65% ya, sedikit lagi 100. Oke, sebentar lagi. Oke, nah ini sekarang minta restart dia ya. Seperti setup is complete, sudah sukses. Kemudian ini komputernya akan restart, jadi kita biarkan saja ya.
Oke, dia masuk lagi, masuk ke proses instalasi. Ini ada beberapa tahapan ya. Ini bisa di atas teman-teman lihat, ada 1 2 3 4 5, ada 5 tahap ya. Sekarang kita sudah berada di posisi instalasi ya, atau instalasi Windows ya. Ini durasinya ya, estimasinya kurang lebih 39 menit. Jadi supaya ini enggak terlalu lama ya, ini video akan saya skip ya, nanti saya akan lanjut kembali. Baik, teman-teman ya, sekarang kita masuk ke regional and language ya. Ini kita klik tombol next, kemudian ini untuk penamaan ya, penamaan contohnya misalnya kita buat namanya si Budi sudah. Kemudian bisa kita buat misalnya SMK Negeri 2 Rantau Utara ya. Kemudian klik tombol next, dan produk K ini kita melihat ya dimana kita simpan filenya. Di sini kita simpan di drive D, di folder Anta, kemudian sistem operasi, kemudian lagi. Nah, ini dia, ini untuk serial numbernya ya. Nah, untuk serial numbernya ini ya, kita ketikkan huruf kapital semua. Yang pertama WCBG6 ya, kemudian 48773, kemudian D4, DYX, kemudian 73 KJP, kemudian KM 3K3. Oke, benar ya. Kita klik tombol next. Oke, nah ini dah komputernya. Ini kalau kita mau buat password coba di komputer ya, ini kita lewatkan saja. Nanti kita buatkan passwordnya, kita lewatkan, kita kosongkan, klik tombol next ya. Ini pastikan hari, bulan, tanggal, tahun, jam ya sudah pas. Kemudian time zone ya, ini kan masih GMT minus Pacific Time US Kanada, kita ada di GMT plus 7. Jadi kita rubah ya kawan-kawan ya, kita rubah menjadi GMT plus 7, yaitu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian klik tombol next. Oke, kita tunggu lagi durasinya ya, kurang lebih 31 menit. Ya, kita tunggu. Jadi cepat lambatnya prosesnya ini ya. Oke, ini sudah network settingnya, pilih yang typical setting saja, kemudian klik tombol next, kemudian next lagi ya. Jadi cepat lambatnya prosesnya ini ya tergantung dari spesifikasi laptop kita ya, tergantung dari pengaturan RAM-nya tadi. Kalau misalnya 4 GB ya, kita buat separuhnya berarti kan 2 GB. Berarti lebih cepat dari yang punya saya ini, karena misalnya 1 GB kita buat untuk mesin virtualnya. Jadi kalau punya teman-teman nanti aslinya 4 GB, berarti separuhnya bisa dibuat 2 GB untuk RAM di mesin virtualnya. Karena punya saya tadi 2 GB RAM aslinya, maka separuhnya ya yang bisa saya buat untuk mesin virtual itu sebesar 1 GB. Jadi seperti itu ya. Oke, ini kurang lebih waktunya sekitar 23 menit lagi ya. Kita tunggu ini sambilan saya skip saja ya, supaya tidak terlalu lama. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, udah finishing. Kita nunggu selanjutnya.
Oke, kita tunggu. Nah, kemudian ini kita klik aja oke. Oke lagi. Oke, kita tunggu beberapa tahap lagi. Ya, ini klik next. Kemudian ya, ini pilih aja not right now. Kemudian next. Ya, kemudian kita skipkan saja. Ini registrasi online, pilih no not at this time. Kemudian klik tombol next. Ya, ini untuk penamaan tadi ya, kita buat namanya si Budi. Kemudian klik tombol next. Ya, klik finish. Oke, instalasi sudah selesai, sudah muncul welcome. Ya, kita akan masuk ke tampilan dari Windows XP. Oke, inilah tampilan Windows XP ya. Ini namanya si Budi tadi. Sudah, ini dia Windows XP. Nah, kemudian kita klik tombol start ya, kemudian my komputer. Nah, ini hard disk tadi ya. Ini hard disk tadi total size nya 7 GB kurang lebih ya, jadi 6,83 GB. Nah, ini masih kosong. Ini kita sebelum digunakan kita format terlebih dahulu. Caranya ya, klik kanan, klik tombol format, kemudian klik format, kemudian klik tombol start, kemudian tombol oke. Oke, close ya. Jadi inilah tampilan daripada Windows XP ya, tampilan daripada Windows XP ya. Kemudian untuk melihat apa namanya propertiesnya ya, ini sistemnya Windows XP Service Pack 2, registernya tadi atas nama Budi, SMKN2 Ratu ya. Dan ini komputernya ini bawa ngikut dari apa namanya, kalau IT-nya ini prosesornya ini dari prosesor asli laptop kita. Nah, ini untuk RAM-nya ini yang virtualnya tadi. Oke teman-teman, udah, jadi sudah bisa digunakan ya seperti aslinya ya, asli Windows XP ya. Di sini kita bisa menggunakan untuk misalnya main game. Misalnya kita mau main Spider Solitaire ya, bisa main game kita ya. Jadi inilah selesai untuk instalasi Windows XP nya. Sekian dan terima kasih.